Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membawa renungan singkat yang terambil dari surat Paulus 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 dengan judul perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Puji nama Tuhan. Adalah kata tawar hati atau kata jangan tawar hati merupakan satu kata kunci untuk membangun semangat kita kembali. Paulus dengan jelas berkata jangan tawar hati. Dalam setiap perkataan firman Tuhan, baik yang Paulus tulis, ada maksud dan tujuannya. Dan saat dikatakan kami tidak tawar hati, berarti kemungkinan orang-orang pada zaman itu saat menghadapi masalah, saat menghadapi problem atau penderitaan, bisa membuat mereka menjadi tawar hati. Masalah itu akan ada dalam setiap kehidupan kita, tetapi saat masalah datang, saat penderitaan menghampiri kehidupan kita, ayat ini datang kepada kita mengatakan jangan tawar hati. Bahkan di perikopnya dikatakan jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Paulus sendiri adalah orang yang dalam pelayanannya juga banyak mengalami penderitaan, juga banyak mengalami pencobaan dan penderitaan. Tapi kita boleh tahu sama-sama, ia tetap bertekun, ia tetap bertahan sampai garis akhir pertandingan. Maka dari itu kenapa Paulus bisa menulis kata jangan tawar hati, karena dia sendiri telah mengalami banyak-banyak pencobaan, telah banyak mengalami penderitaan, dan itu tidak membuat dia mundur, dan itu tidak membuat dia tawar hati. Ini juga yang boleh menjadi dasar bagi kita, bagaimana cara kita memandang masalah yang kita alami, bagaimana cara kita memandang pencobaan atau penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita boleh baca dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7b, di sini dikatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi saat kita mengalami penderitaan, masalah atau pencobaan, ada kekuatan yang melimpah yang Tuhan boleh berikan dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita berserah kepada Tuhan, Ia sendiri yang akan menolong kita, karena kita tahu kita tidak akan bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan, dalam setiap pencobaan kita, ada Tuhan yang akan memampukan kita, ada Tuhan yang akan menolong kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, situ dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kita tahu Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi saudara, saat kita mengalami pencobaan, saat kita mengalami penderitaan, kita tahu bahwa kita mampu melewatinya. Kita tahu kita mampu mengatasi setiap pencobaan permasalahan itu, karena ada Tuhan sendiri, ada Allah yang setia yang akan menolong kita, ada Tuhan yang ajaib yang akan memampukan kita setiap umat-umatnya melewati setiap permasalahan, melewati setiap pencobaan, melewati penderitaan apapun yang kita alami. Tuhan sendiri yang katakan pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kekuatan kita, dan itu juga yang boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan sendiri yang akan memampukan dan menolong kita. Jadi melalui renungan ini sama-sama kita boleh belajar jangan tawar hati dalam menghadapi setiap pencobaan, penderitaan ataupun masalah, karena pencobaan penderitaan yang kita alami semuanya adalah sementara. Ada hal yang lebih kekal saat kita tetap bertahan dan bertekun kepada iman kita kepada Tuhan, dan kita tidak mundur ataupun tawar hati. Walaupun banyak hal yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan yang senantiasa akan memampukan kita, Tuhan yang senantiasa akan menolong kita, asal
kita jangan tawar hati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.